bahwa Google Form ini adalah salah satu aplikasi bawaan dari Google yang fungsi utamanya adalah untuk membuat soal ulangan online ataupun angket. Nah, kita semua sudah tidak asing. Ini fungsi utamanya. Meskipun banyak fungsi-fungsi yang lain. Google Form mampu menjadi solusi terkait penilaian soal yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Kalaulah dengan tidak menggunakan Google Form, kita memeriksa soal itu akan mendapatkan banyak kesulitan, memakan waktu yang lama, maka dengan Google Form akan dapat terselesaikan dengan cepat. Kemudian, nah ini perlu juga diketahui, aplikasi lain selain Google Form sebetulnya banyak. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam dunia komputer, aplikasi Android itu semua banyak berlomba-lomba untuk menyediakan layanan aplikasi pembuat soal online ini. Nah, ini ada Google Form, ada Microsoft Form. Barangkali itu yang perusahaan terbesar yang kita ketahui. Selain itu di Android banyak sekali berseliweran ataupun aplikasi-aplikasi lain. Mungkin sudah banyak yang familiar juga menggunakan aplikasi Quizzes ataupun aplikasi lainnya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini cara masuk ke Google Form. Ini langkah-langkahnya. Saya rasa ini akan dipercepat karena Bapak dan Ibu sudah memahaminya. Nah, ini cara masuknya. Kalau ketika kita masuk ke mesin pencari Google, maka otomatis akan masuk ke akun yang sudah kita masukkan sebelumnya, ataupun kalau belum tinggal memasukkannya. Nah, ini ada bagian kanan ada Google Drive. Dari sana kita bisa masuk ke Google Form. Nah, ini sudah masuk di halaman Google Drive, dan untuk masuk ke Google Form-nya, nah ini tinggal diklik kanan saja Drive saya, kemudian akan muncul aplikasi Google Formulir yang diharapkan. Ya, tinggal masuk. Ini ada pilihan formulir kosong atau mau mengambil dari template. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Kita sudah masuk, berarti tinggal yang akan saya jelaskan adalah fitur-fitur yang terdapat pada Google Formulir. Seperti ini adalah beberapa template yang disediakan di Google Form. Sebetulnya kita bisa banyak berkreasi, tidak hanya soal, tentunya banyak sekali hal yang bisa dibuat atau layanan yang bisa dibuat di Google Form. Nah, kita masuk ke fitur-fiturnya. Ini tampilan awal dari sini. Ini sudah tidak asing lagi ya. Bapak Ibu sudah sering menggunakannya. Nah, di sini bagian awal formulir tanpa judul. Ini ketika masih belum digunakan seperti ini. Tinggal kita rubah. Misalnya kita ingin membuat soal ujian atau ulangan bab 1 ya, tinggal diganti dengan tulisan ulangan bab 1. Nanti otomatis akan berubah juga pada formulir ini. Ini bagian judul. Nah, kemudian di sini juga ada notifikasi. Semua perubahan disimpan di Drive. Jadi pada saat kita mengetik atau membuat soal di Google Drive, di Google Form, kita tidak perlu memijit tombol save seperti pada saat kita bekerja di Microsoft Office. Selalu ditekan tombol save. Nah, ini sudah otomatis. Perubahan akan otomatis disimpan. Kemudian, nah ini progres penyimpanan data.
Nah, di bagian tengah atas, di sini juga ada dua tombol, tombol untuk pertanyaan dan jawaban atau respon. Ya, berikutnya ini adalah untuk konstruksi soal. Di sini nanti kita bekerja mulai dari menuliskan deskripsi atau petunjuk, lalu kita masuk ke pembuatan soal. Di sini bekerjanya. Kemudian, nah ini juga ada untuk pengelolaan soal. Nanti akan dijelaskan. Ini secara umum dulu. Nah, di bagian pojok kanan atas, nah di sini juga ada menu-menu yang sangat penting. Di sini ada untuk pengaturan tampilan soal dan untuk pengiriman link. Nah, ini kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Di sini yang atas dulu ya, bagian atas. Ada menu pertanyaan dan jawaban. Ini nomor 1, nomor 2. Nah, nomor 1 itu tadi badan pertanyaan ya, untuk konstruksi pertanyaan. Sedangkan kalau diklik nomor 2, itu akan muncul ikon seperti ini. Ini menu-menu lagi yang lain. Di sini nah, penjelasannya seperti ini. Yang warna hijau ini seperti bendera. Itu adalah ikon untuk memperoleh file spreadsheet, hasil jawaban atau respon dari responden, dari siswa yang telah menjawab. Ini kalau di PC akan otomatis muncul di spreadsheet. Kalau untuk di Android itu biasanya secara terpisah, tidak otomatis seperti di PC. Google Form-nya harus install, kemudian spreadsheet-nya juga sama harus install. Berikutnya, yang bawah, tombol yang bawah yang warna ungu, ini adalah tombol untuk mengaktifkan jawaban. Mengaktifkan soal itu berfungsi atau tidak, aktif atau tidak. Kalau ini seperti ini posisinya, berarti ini artinya sedang menerima jawaban atau bisa digunakan atau dibagikan kepada yang lain. Tapi kalau ini diklik, yang terjadi berarti soal tidak akan bisa dibuka. Nah, ini akan muncul. Nah, kalau yang nomor ini hijau ya, diklik yang hijau, yang ini, maka akan muncul lagi seperti ini. Apakah membuat spreadsheet yang baru? Nah, ini spreadsheet yang baru itu berarti file yang baru, dan kita bisa membuat atau menentukan judul tertentu di sini. Judulnya misalkan respon atau hasil jawaban ulangan bab 1, kalau bab 1. Atau kita juga bisa memilih spreadsheet yang sudah ada. Ini kalau misalkan kita sudah atau merencanakan bahwa setiap ulangan bab 1 misalkan sampai bab 10 itu akan berada dalam satu file spreadsheet yang sama, maka kita bisa menyediakan satu file dan itu nanti akan dijelaskan barangkali pada sesi Ibu Nani, pemateri ketiga. Menyatukan spreadsheet. Jadi kalau dengan menyatukan berarti nanti tidak banyak file-file jawaban siswa. Nah, ini itu yang tadi dijelaskan. Yang kedua, spreadsheet sudah ada. Nah, jika diklik tombol titik 3, di sini ada titik 3.
Nampak Bapak Ibu? Mudah-mudahan kelihatan ya. Ada, Pak. Ya. Nah, jika diklik tombol atau tanda titik 3, maka akan muncul seperti ini, jendela baru. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalkan adalah untuk mendapatkan notifikasi email untuk jawaban baru. Ini bisa di-link-kan, notifikasinya ada di email. Kemudian pilih tujuan jawaban, yang tadi sama, memilih spreadsheet jawaban. Atau mendownload jawaban, di sini juga bisa. Ini, untuk tombol 3 ini. Nah, ini. Kemudian, nah, maksudnya jika ini ya, ini kalau ini menjelaskan mengenai yang bawah nih. Tombol menerima jawaban jika tidak diklik, itu menunjukkan soal menerima jawaban siswa. Ini tadi sudah dijelaskan. Jika diklik, nah maka akan berubah seperti ini, merah. Ini artinya tidak menerima jawaban. Jadi ini sudah tertutup, tidak bisa lagi dikerjakan oleh siswa. Nah ini juga penting, biasanya kalau kita mengirimkan tugas, membuat tugas, membagikan tugas pada siswa itu, biasanya ada tugas yang berbatas waktu. Maka dengan mengaktifkan ini mempermudah kita membatasi siswa agar tepat waktu. Kemudian bagi yang nanti siswa yang terlambat, maka tidak akan bisa mengirim jawaban. Jadi kita sudah bisa harus tahu dan harus sudah paham bahwa soal di Google Form juga bisa diatur waktunya, masa aktifnya, ataupun sampai kapan berlaku soal tersebut. Ya, selanjutnya ini ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang bagian yang kanan, pojok kanan atas. Ini bagian kanan, pojok kanan atas ini ada beberapa menu lagi. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nomor 1 itu apa? Nah, terdapat 6 menu. Nah, ini. Jika diklik nomor 1, maka ini adalah apa itu nomor 1? Nomor 1 adalah tema, berfungsi untuk mengatur tampilan. Nah, ini kita bisa mengatur tampilannya seperti apa, mulai dari tema, mulai dari header ya. Header itu berarti tema tadi. Kalau dalam surat, kops suratnya, kita bisa memilih header atau tema yang sudah disediakan, ataupun kita bisa membuat. Nah, kalau membuat sendiri, itu ukurannya itu dalam pixel, perbandingannya 4:1, panjangnya 4, tingginya 1. Begitu. Ya. Waktunya kita percepat ya. Nah, ini untuk nomor 2. Nomor 2 ini tampilan. Kalau bahasa Inggrisnya preview, untuk melihat tampilan soal yang kita buat. Kemudian nomor 3 adalah menu setelan atau setting, berfungsi untuk mengatur soal-soal yang kita buat. Terdiri dari ada beberapa aturan lagi. Ini ada 3 menu lagi, ada umum, presentasi, dan kuis. Itu pada setting. Kita bisa mempelajarinya. Nanti barangkali karena ini terbatas waktu, jika ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa dipertanyakan nanti di grup webinar. Nah, ini pada bagian umum, di sini terdapat aturan-aturan lagi yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian di bagian presentasi juga ada, di sini ada tampilan link untuk mendapatkan link yang bisa kita bagikan. Kemudian di sini juga ada pesan konfirmasi. Jika siswa telah mengisi ulangan itu,
kita bisa membuat pesan konfirmasi, misalkan jawaban Anda sudah di-save atau sudah terkirim. Ini di sini ditulis di pesan konfirmasi. Ini materinya sebetulnya masih banyak, tapi waktunya terbatas ya. Ya, dipersingkat saja. Kemudian masih pada menu setelan, pada bagian kuis, kita juga bisa mengatur di sini. Ini jadikan kuis, ini penting. Ketika kita membuat soal, soalnya maksudnya adalah soal yang untuk dijawab oleh siswa dan ada kuncinya, maka kita jadikan kuis, harus dicentang di sini, harus diklik. Kalau tidak, maka tidak bisa mengumpulkan jawaban siswa. Biasanya yang tidak dicentang itu adalah seperti angket yang tidak memerlukan jawaban benar salah. Itu untuk angket atau pendaftaran atau seperti membuat daftar hadir. Nah, di sini ada juga beberapa hal yang bisa kita perhatikan, termasuk mengumpulkan nilai dan jawaban ini bisa kita atur. Kemudian di bagian kirim, nah ini sudah di bagian kirim. Nah ini kirim formulir itu ada beberapa bagian, sebetulnya ada 3. Bisa mengirimkannya, link soal itu bisa dikirimkan melalui email, melalui link, atau melalui disematkan. Nah ini kita lewat. Kemudian, nah di sebagian ini juga penting, ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan pada saat membuat soal. Nah, nomor 1, menu untuk menambah soal. Nomor 2, untuk mengimpor soal, menggabungkan soal, ini di nomor 2. Kemudian nomor 3 ini untuk menambahkan judul, deskripsi pada bagian ini soal. Kemudian nomor 4 untuk menambahkan gambar pada judul di sini. Biasanya ini untuk pendaftaran ya, biasanya pendaftaran ada brosur. Itu di sini bisa ditambahkan pada bagian 4. Kemudian video juga sama, di sini bisa ditambahkan. Dan yang nomor 6 ini adalah untuk membuat bagian soal. Ada bagian 1 misalkan PG, bagian 2 untuk uraian. Ini menu lanjutannya, ini juga sangat penting. Ini kalau misalkan soal itu wajib diisi, ini harus diklik. Nah ini ya penjelasannya. Nah ini jenis-jenis soal yang bisa dibuat di Google Form. Jawaban singkat, soal uraian, pilihan ganda, kotak centang, drop down, kemudian soal yang dapat disertai dengan upload file, angket, kisi pilihan ganda, dan petak kotak centang. Ini di bagian ini ya. Di bagian ini pada saat kita membuat soal akan muncul. Jadi soal pada Google Form yang kita buat sebetulnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu bisa campuran. Bisa nomor 1 misalnya pilihan ganda, nomor 2 ingin uraian, nah itu seperti itu juga digabungkan bisa. Itu pada Google Form. Atau misalkan kotak centang, beberapa jawaban yang benar misalkan itu bisa. Kemudian di bagian bawah ada tanggal, di sini juga bisa diatur tanggalnya, kapan bisa mengumpulkan, dari kapan sampai kapan, termasuk waktunya. Ini yang bisa diatur. Nah ini kelebihannya terakhir barangkali ya. Kelebihan soal pada Google Form, soalnya bisa bervariasi, kemudian nomor urut soal dan atau pilihannya dapat diacak, sehingga setiap siswa itu tidak bisa saling mencontek secara langsung karena nomor urutnya berbeda. Kemudian mudah menganalisis soal. Yang kelima, soal dapat diatur waktunya, mulai dan batas akhirnya. Nah, ini selesai untuk materi pertama. Alhamdulillah, demikian barangkali
pemaparan singkat barangkali untuk mengenal fitur-fitur Google Form ini. Sekali lagi saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi sebetulnya. Mudah-mudahan nanti di materi penjelasan berikutnya bisa lebih menambah wawasan lagi. Sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali, terima kasih Pak Yuyu Wahyudin. Baiklah Ya, Ibu Bapak, sama-sama. ternyata Google Form ini banyak fitur yang mungkin bisa kita eksplor lebih lanjut ya. Jika ada di antara Bapak Ibu yang masih belum memahami fitur-fitur yang tadi dipaparkan oleh Pak Yuyu, Ibu dan Bapak boleh bertanya, tapi nanti di sesi terakhir.